Baik, halo semuanya. Kali ini sampai pada topik latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Yang masih di BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Nah, di topik kali ini kita diminta untuk membuat soal. Nah, soal yang bagaimana? Kita buka ya kuisnya. Nah, perintahnya adalah sekarang Bapak dan Ibu dapat menulis contoh soal yang telah dibuat pada kolom di bawah ini ya. Contoh soal yang telah dibuat. Nah, sebelum itu perlu kita perhatikan apa perintah dari topik ini ya. Itu terdapat di topik bagian latihan membuat soal asesmen literasi atau topik sebelumnya. Kita buka. Nah, di sini kalau kita baca secara detail dan rinci bahwasanya setelah kita mempelajari aktivitas-aktivitas sebelumnya atau yang dimaksud ini dengan membaca konsep literasi membaca, kemudian mengenal asesmen AKM literasi membaca, kemudian menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP dan contoh butir asesmen literasi tingkat membaca, kemudian dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal asesmen literasi AKM melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbingan intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Proses penalaran siswa justru lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di kelas. Nah, ini yang poin ini akan muncul nanti di pertanyaan refleksi. Oke, kita fokus dulu di kuis membuat atau latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Nah, di sini sebenarnya sudah ada petunjuknya. Hanya saja mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin malah membuat soal sendiri ya. Jadi kita pahami dulu apa perintahnya. Pada aktivitas ini Bapak dan Ibu akan berlatih membuat butir soal literasi yang membantu siswa Anda untuk berlatih menggunakan kompetensi literasi untuk bernalar dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana langkahnya? Mari kita berlatih. Nah, langkah-langkahnya pertama, pahami kompetensi literasi membaca siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih teks yang sesuai. Misalnya dari ketiga teks berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan level yang Anda ampu? Apakah teks 1 atau teks 2? Mungkin ini maksudnya adalah kedua teks ya, bukan ketiga teks ya. Karena hanya ada 2, teks 1 dan teks 2. Teks apa sajakah itu? Teks pertama yaitu kunjungi Museum Tekstil, member NCT, Dream belajar membatik. Ini ada teks informasi ya, ini dari kompas.com. Kemudian teks kedua, ini teks fiksi berjudul Nama Pena ya. Mungkin lebih detailnya nanti akan saya perlihatkan. Nah, perintah kedua, setelah memilih teks bacaan sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Jadi kita disuruh milih salah satu nih dari dua ini. Kemudian, perintah yang ketiga, dari kompetensi literasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan teks yang Anda pilih tadi. Jadi kita milih dulu mau milih yang teks 1 atau yang teks 2. Kalau teks 1 teks informasi, teks 2 adalah teks fiksi ya. Seperti di penjelasan di sini tentang AKM literasi membaca. Jadi literasi membaca kan dapat berupa kontennya berupa teks fiksi maupun teks informasi. Nah, terus bagaimana? Bukan terus kita membuat soal sendiri atau mencari bacaan sendiri, kita disuruh milih di antara ini. Teks 1 saya sudah menyiapkan jawabannya di sini ya. Saya memilih teks yang 1. Nih, saya memilih teks 1, kunjungi Museum Tekstil, member NCT Dream belajar membatik. Ya, karena pada level pembelajaran untuk kelas 7 dan 8 atau SMP, level pertama ya, siswa akan
menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Nah, teksnya bagaimana? Bisa kita buka dulu. Ini teks dari teks 1 tadi, teks informasi. Kemudian ini teks lanjutannya. Ya, oke. Kita kembali ke bagian kuis latihan membuat soal. Jadi kita copy saja tadi semuanya ya. Tentu kita bisa mengetikkannya ulang atau langsung saja berupa kita disuruh membuat 3 bentuk soal yang berbeda-beda. Nah, soal yang pertama di sini saya menggunakan kompetensi yang diukur menemukan informasi ya, di level menemukan informasi. Kan ada level menemukan, mengidentifikasi atau menyimpulkan, memahami dan mengevaluasi. Ada 3 level itu. Saya buat soalnya semuanya. Jadi salah satunya di soal yang pertama ini berbentuk pilihan ganda. Kemudian soal yang kedua berbentuk pilihan ganda juga. Soal yang ketiga berbentuk pilihan ganda kompleks. Dan yang malah saya buat satu lagi nih. Yang keempat soal uraian. Ini bisa kita pilih 3 saja boleh atau mau semuanya dimasukkan. Nanti secara detail rincian ini akan saya letakkan di deskripsi video. Ya, saya copy dulu sampai pada soal terakhir ya. Diberikan penjelasan ya. Jadi kita berdasarkan teks informasi tersebut kita buat berdasarkan teks informasi ini kita buat soalnya. Soal yang pertama nanti ada jawabannya juga, kunci jawaban. Soal yang kedua juga, soal yang ketiga juga dikasih jawaban, kunci jawaban walaupun ini adalah pilihan ganda kompleks. Dan yang soal terakhir ada kunci jawabannya juga ya, kode 1 jawaban peserta jawaban yang benar, nanti kode 0 itu kalau tidak sesuai dengan kode 1. Begitu untuk soal uraian. Kita paste di bagian Swiss ya. Oke, sudah cukup. Finish quiz. Ya, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada refleksi. Jadi di asesmen literasi membaca ini ya, ada sebuah refleksi yang harus kita buat. Ya, tadi sesuai apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya di refleksi ini juga ada pertanyaannya. Jadi jangan asal membuat refleksi, kita sesuai dengan apa yang diminta di sini. Apa yang Anda pelajari ya dari pembelajaran mengenai contoh butir soal literasi membaca pada asesmen kompetensi dasar. Ya, yang dimaksud dengan asesmen kompetensi dasar adalah ya literasi membaca ini ya, literasi membaca. Kemudian, apakah Anda setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan soal ujian? Nah, saya juga sudah menyiapkan berdasarkan saya membaca materi-materi yang ada tadi. Nah, kita bisa tinggal mengkopas saja ya dari yang sudah dibuat di note catatan. Oke, seperti ini. Jadi, apa yang Anda pelajari dari pembelajaran mengenai contoh butir soal literasi membaca pada asesmen kompetensi dasar? Saya mempelajari soal asesmen literasi membaca dapat berupa konten, teks visi, dan teks informasi gitu ya. Kontennya terdiri dari teks visi dan informasi. Kemudian terdapat tingkat atau level proses kognitif
yang itu terdiri dari menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasi. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Ada 3 ini, sehingga terbagi menjadi bermacam ini ya, kompetensinya bisa kita lihat secara rinci di bagian ini ya, Puspendik hasil UN ini yang ada link di sini, materi ini ada linknya di sebelah mana ya, kita coba lihat dulu kan. Jadi kita bisa membuka bagian topik menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP ya, ini ya. Di sini akan ada link ya, level pembelajaran 1 literasi membaca teks visi dan teks informasi. Sama saja itu, 2 link itu menuju ke satu web ya, satu alamat web. Nah, ini sama aja, hanya beda di tampilan ini ya. Nih, kalau di home ya sama ini semuanya. Literasi, ada literasi fiksi, teks informasi. Nah, kita yang mana memilihnya? Kemudian ada, misalnya kita milih teks informasi dan ada level berapa. Misalnya kalau SMP ya level 4 atau kelas 7 dan kelas 8. Maka kalau level 5 itu kelas 9 dan kelas 10. Nah, level 3 ya, level 3 itu berarti kelas 5 dan 6 SD ya. Oke, di kelas SMP ini ada 2 level sebenarnya. Yang level pertama kelas 7 dan 8, level keduanya kelas 9 tapi juga dengan kelas 10 SMA ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara keseluruhan kompetensi apa saja yang diukur ya. Ada beberapa kompetensi. Nah, itu yang berkaitan dengan penjelasan ini di refleksi. Kemudian, apakah Anda setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan soal ujian? Oke, mana jawabannya tadi ya? Setuju atau tidak? Ya, saya setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui soal ujian, karena butir-butir soal asesmen literasi atau AKM melibatkan proses penalaran siswa yang justru perlu lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di kelas. Itu alasannya. Oke. Kemudian finish ya, untuk konten asesmen literasi membaca tingkat SMP sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut di asesmen literasi di konten selanjutnya. Konten selanjutnya ini tandai selesai dulu. Selanjutnya di asesmen numerasi pada tingkat SMP akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.